Bayangkan kamu lagi asik main media sosial, terus tiba-tiba lihat foto Zayn Malik, penyanyi terkenal yang punya darah Pakistan, lagi nikmatin sepiring bacon garing. Wah, langsung deh, para penggemar heboh. Ada yang senang, ada juga yang kaget. Kenapa ia bisa sampai begitu? Nah, buat sebagian besar umat muslim, makan daging babi itu pantang banget. Aturan ini sering bikin orang penasaran, bahkan jadi perdebatan. Nah, kejadian ini bikin kita bertanya-tanya, kenapa ya? Sebagian umat muslim, bahkan yang mungkin nggak terlalu ketat sama aturan agama lainnya, masih ragu buat makan daging babi? Apa cuma masalah makanannya aja? Atau ada makna yang lebih dalam? Yuk, kita bahas bareng-bareng alasan di balik aturan Islam yang menarik ini. Video ini bukan buat ngejudge siapapun, apalagi kayak Zayn Malik, tapi lebih ke memahami sisi menarik dari tradisi Islam dan merenungkan apa sih yang sebenarnya penting dalam beragama dan menjalani hidup. Dalam Islam, Al-Quran dengan jelas melarang kita makan daging babi. Ini dianggap haram, alias dilarang keras. Aturan ini nggak bisa ditawar-tawar lagi bagi umat muslim yang taat. Tapi, kenapa ya cuma babi yang dilarang? Ada banyak tafsirannya loh. Beberapa ulama mengaitkannya dengan kebersihan, karena dulu babi sering dihubungin sama lingkungan yang kotor. Ada juga yang menekankan pentingnya mengikuti perintah Tuhan tanpa banyak tanya. Apapun alasannya, menghindari babi adalah aturan dasar dalam Islam yang udah ditanamkan sejak kecil. Larangan yang ketat ini bikin nggak makan babi jadi bagian penting dari identitas seorang muslim bagi banyak orang. Ini adalah bentuk ketaatan yang terlihat jelas. Tapi penting juga diingat kalau iman itu luas. Kalau cuma fokus sama aturan makan, bisa-bisa kita lupa sama ajaran Islam yang lain yang nggak kalah penting. Kadang-kadang, terlalu fokus sama ritual yang nggak makan babi bisa bikin kita merasa puas diri. Kita dimikir, aku udah nggak makan babi, berarti aku muslim yang baik dong. Padahal Islam itu lebih dari sekadar tindakan lahiriah. Islam juga menekankan kebersihan hati dan akhlak yang mulia. Ibaratnya gini, salat 5 waktu itu penting, tapi kalau hati kita nggak khusyuk, ya percuma aja. Sama halnya dengan nggak makan babi. Itu memang aturan, ya, tapi jangan sampai menutupi pentingnya berbuat baik, jujur, dan berbelas kasih. Islam mengajarkan kita untuk selalu introspeksi diri dan berusaha jadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Walaupun ritual itu penting sebagai panduan, tapi seharusnya ritual itu bisa membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan memotivasi kita untuk berbuat baik. Bayangin deh, ada orang yang nggak pernah makan babi, tapi hobinya ngegosip, bohong, atau nggak sopan sama orang lain. Kira-kira dia udah mencerminkan nilai-nilai Islam belum ya? Islam mengajarkan bahwa kesalehan sejati itu ada pada akhlak dan perbuatan baik. Berbakti kepada orang tua, membantu yang membutuhkan, berkata jujur, semua itu jauh lebih berarti daripada sekadar nggak makan babi. Intinya, kita harus menyelaraskan tindakan lahiriah dengan kebersihan hati dan niat yang baik. Islam mendorong kita untuk melihat melampaui hal-hal yang dangkal dan fokus pada esensi dari iman. Kita diajak untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Tindakan kita harus mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan cinta yang dijunjung tinggi oleh Islam. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan iman dalam tindakan nyata. Kita harus bisa menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam interaksi kecil sekalipun. Tersenyum kepada orang asing, membantu tetangga, atau berani membela kebenaran. Semua itu adalah ujian sejati dari iman kita. Islam menekankan tanggung jawab pribadi. Kita bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan kita, baik yang besar maupun yang kecil. Menghindari makan babi itu memang penting, tapi ingatlah bahwa kesalehan sejati itu mencakup semua aspek kehidupan kita. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah menghakimi orang lain atau menyombongkan diri sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan berpedoman pada ajaran Islam. Jadi, lain kali kalau kamu lihat cerita kayak Zayn Malik, ingatlah bahwa iman itu adalah perjalanan pribadi. Kita harus terus belajar, memahami alasan di balik ajaran agama, dan berusaha menjalani hidup yang penuh dengan perbuatan baik dan kasih sayang.
Mari kita fokus untuk menumbuhkan hati yang baik, membantu orang di sekitar kita, dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Itulah esensi dari Islam, dan itulah yang paling penting.